Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang data processing. Data processing ini kita khususkan berkaitan dengan pembahasan tentang the role of computers in business. Ya, aturan dalam pemakaian komputer dalam bidang bisnis. Langsung saja kita bahas tentang the role of computers in business. Sejak pertama kali dikembangkan, dulu komputer tidak digunakan untuk bidang bisnis ya. Kemudian tidak sampai akhir tahun 1950-an, komputer mulai digunakan untuk menyusun, menyimpan, memproses, dan juga mempresentasikan sejumlah informasi yang berkaitan dengan bisnis. Lalu pada tahun 1954, aplikasi atau program yang pertama kali yang berkaitan dengan bisnis pada sistem komputer yaitu dibuat khusus untuk memproses yang bernama perpajakan. Nah, sekarang perpajakan telah menjadi salah satu operasi ataupun aplikasi komputer yang rutin banyak digunakan, ya, yang sering digunakan. Kemudian penggunaan komputer ini telah semakin meningkat hampir di setiap bidang bisnis ya. Kita lihat mulai dari factory production atau produk yang dihasilkan dari pabrik ya, kemudian ada inventory control untuk pengendalian daripada inventaris ya, kemudian warehousing untuk pergudangan dan juga pendistribusian ataupun pengiriman barang, dan juga ada record keeping ya. Kemudian bahkan juga ada yang namanya membantu dalam problem solving atau pemecahan masalah, dan juga decision making ya, atau membuat keputusan ya. Nah, ternyata komputer ini telah menangani hampir di banyak data ya. Jadi telah melakukan sebuah pekerjaan yang cepat, bahkan bisa efisien ya dalam hal mengelompokkan, kemudian juga memproses dan melaporkan informasi ya yang berkaitan dengan berbagai operasi bisnis. Bahkan komputer ternyata ini kalau kita lihat memiliki yang namanya kapasitas yang terbatas ya secara virtual dalam hal proses atau mengolah data bisnis. Namun karena komputer ini tidak mampu berpikir layaknya seperti manusia ya, maka aturannya dalam bidang bisnis ini dibatasi hanya untuk memilih bidang-bidang tertentu yang mampu memproses informasi yang lebih efektif maupun efisien daripada manusia. Di samping itu, sejumlah tugas maupun perbandingan yang efektif dari komputer dengan manusia dari tiap tugasnya masing-masing ya. Bahkan pada tingkat administratif, biasanya para manajer memutuskan untuk bagaimana kita membandingkan antara komputer dengan manusia ini bisa digunakan ya, mana yang lebih efektif dalam hal melakukan tugas-tugas bisnis yang khusus. Nah, di samping ada contoh ya yang berkaitan dengan keefektifan ya dalam penggunaan komputer dibandingkan dengan manusia dalam hal tugas yang dikerjakan. Kita lihat di sini ada task being compared, itu tugas-tugas yang dibandingkan dengan komputer dan juga manusia. Yang pertama misalkan berkaitan dengan kecepatan dalam hal melakukan pekerjaan yang dilakukan. Kita tahu bahwa komputer di sini benar-benar extremely fast ya, sangat cepat. Sedangkan manusia fairly slow ya, agak lambat ya. Kemudian dari segi accuracy of work, keakuratan pekerjaan, ternyata komputer di sini almost perfect ya, hampir sempurna. Sedangkan manusia kadang-kadang tidak akurat. Kemudian dalam hal kemampuan mengingat maupun mengolah data, di sini ternyata komputer lebih sempurna dan manusia di sini
buruk ya, sangat buruk dalam hal melakukan kemampuan mengingat. Oke, kemudian hal lainnya juga ada di situ yang artinya bahwa perbandingan atau membandingkan antara komputer dengan manusia dalam hal keefektifan dalam proses melakukan tugas-tugas. Di sini kita tahu bahwa komputer lah yang lebih unggul, seperti itu ya. Komputer ternyata telah menjadi sebuah bagian yang sangat penting ya dalam hal bidang bisnis hari demi hari, terutama dalam proses transaksi dan juga sebagai alat menganalisa ya dalam misalkan rencana jangka panjang maupun penelitian jangka panjang maupun pengembangan jangka panjang. Bahkan sebuah bisnis kecil ini bisa memanfaatkan komputer tidak hanya untuk membeli a small unit, untuk unit ataupun barang-barang yang kecil yang dikenal sebagai mini computer, dan juga barang-barang yang berupa leasing ataupun by time sharing ya, time sharing. Nah, dalam sebuah time sharing system atau sistem time sharing ini, setiap pengguna bisa secara teratur dijadwalkan for time ya, di waktu-waktu tentu to use untuk menggunakan computer system. Berbagai bisnis yang luas maupun individu, sebagai contoh misalkan mahasiswa, para insinyur maupun para pengacara ikut juga berpartisipasi dalam hal sistem computer time sharing ini ya, dengan melakukan data processing test atau dengan mengerjakan tugas-tugas pengolahan data seperti misalkan accounting maupun billing ya. Komputer ternyata memainkan sebuah peran yang sangat penting ya dalam bidang bisnis, dan baru-baru ini bahkan bisnis telah mengembangkan semua sistem informasi manajemen ya, di mana komputer ini berfungsi sebagai alat yang penting dalam hal problem solving ya, pemecahan masalah maupun decision making atau pembuat keputusan di tingkat administratif, seperti itu. Baik, demikian penjelasan singkat seputar data processing untuk aturan penggunaan komputer dalam bidang bisnis. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.